Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda. Ini channel yang digagas dan dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bagi, apa yang akan kita diskusikan, apa yang akan jadi bahan belajar sepanjang hayat kita kali ini, kita akan berbicara mengenai Permen Dikbudristek nomor 48 tahun 2022 yang mengatur bagaimana seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, bersama kita ada narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Doni Kusuma A.M.Ed. Beliau adalah pemilik channel Tanya Pak Doni Saja. Dan sekarang kita undang ke sini supaya bisa berbicara dan bisa membuat konten alternatif dari konten yang sangat tidak mendidik, konten-konten yang berbasis pornografi dan gaya hidup yang hedonistik. Nah, tentu saja Anda saya minta dukung kami ketika Anda berpikir bahwa konten ini adalah bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih dan kita sapa Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Pak Yanto, selamat pagi semuanya untuk pemirsa kanal Suyanto.id dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat ya Pak Yanto. Ya amin, sehat selalu Pak Doni. Kita collab di channel ini antara Suyanto.id dan pendidikan karakter punyanya Pak Doni, Tanya Pak Doni Saja. Itulah pemirsa, kita segera masuk materi kita, yaitu mengenai bagaimana cara pemerintah kita menganjurkan PTN-PTN untuk merekrut mahasiswa baru. Gimana Pak Doni? Ya, sebenarnya kan transformasi Merdeka Belajar ya episode 22 ini Pak Yanto, kalau saya lihat sebenarnya tidak banyak perubahan dari sisi sistem penerimaannya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Hanya ada 1-2 yang berubah. Yang 1-2 yang berubah itu adalah kualitas tes, ya kualitas tes dari untuk yang ujian tulis Pak Yanto. Ya. Jadi dulu kan ada IPA terpadu, IPS terpadu tuh yang dianggap sebagai berbasis mata pelajaran. Nah ini dihapuskan. Lalu penghapusan ini kemudian diganti dengan tes potensi akademik, kemudian tes untuk literasi matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi itu yang untuk ujian tulis Pak Yanto, untuk SBMPTN-nya. Sedangkan untuk jalur undangan atau sekarang ini dalam Permendikbud nomor 48 disebut jalur prestasi, ini penghitungannya agak berbeda. Kalau dulu kan semua nilai rapot, kemudian ada prestasi ya. Jadi hitungannya dulu itu prestasi dan rapot itu tidak ada persentasenya Pak Yanto, sehingga tidak jelas sebenarnya seperti apa. Nah yang sekarang ini untuk nilai rapot itu 50% Pak Yanto dihitungnya. Jadi semua rapot mulai dari semester 1 sampai 5 itu dihitungnya 50%. Kemudian yang 50% itu adalah jalur prestasi. Nah, yang jadi masalah kan jalur prestasi ini tidak ada standarnya, Pak. Apa yang disebut dengan prestasi? Apakah itu lomba-lomba level internasional atau apa dan lain-lain, dan ini diserahkan kepada universitas Pak Yanto, jadi pemimpin perguruan tinggi untuk menentukan kriteria prestasinya. Nah, ini pun juga nanti menurut saya tetap saja akan terjadi semacam ya manipulasi nilai lah. Kita tahulah rapot di sekolah kita ini kan banyak manipulasinya ya Pak Yanto ya. Ada arisan, ada arisan. Ya, itu mudah sekali lah, sangat berpotensi itu, seperti itu. Lalu kemudian yang jalur mandiri tetap sama Pak Yanto, artinya jalur mandiri kuotanya juga tetap besar ya, maksimal 30%, tetapi kalau kita melihat prosesnya, jalur mandiri itu akan bisa ditambah lebih dari 30% Pak Yanto, karena kalau misalkan jalur undangan yang 20%, jalur prestasi 20% tidak terpenuhi, maka dipindahkan ke jalur tulis. Nah, jalur tulis ini kuotanya sangat kecil Pak Yanto, jadi untuk perguruan tinggi negeri yang non badan hukum itu 40%. Sedangkan yang berbadan hukum malah dikasih 30%. Padahal itu kan sekolah-sekolah yang bagus ya. Harusnya yang lebih objektif, itu harusnya lebih banyak tuh sekolah-sekolah yang berbadan hukum ya, universitas-universitas. Nah, lalu kemudian di kuota 30% ya. Jadi artinya untuk yang mandirinya itu 30%. Nah, ini menurut saya ini akan menjadi semacam ya kesulitan lah ya bagi perguruan tinggi. Kalau dari sisi substansinya Pak Yanto saya melihat dampaknya apa? Yang paling jelas adalah kalau dalam teori psikometrik itu ada yang namanya ceiling effect Pak Yanto. Jadi ceiling effect itu kalau misalkan tesnya itu kan sangat general ya, karena tes potensi akademik, kemudian ada tes matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini kan dianggap sebagai kompetensi dasar ya Pak Yanto. Kalau misalkan di prodinya Pak Yanto misalkan tentang keguruan atau hukum itu ya. IPS ya. Kursinya hanya 50 yang tersedia.
Lalu peminatnya kan banyak. Sementara yang memperoleh itu pasti akan lebih banyak kan Pak Yanto. Ya. Kalau misalkan ada yang terdaftar itu kemudian sama-sama nilainya 100, 50 orang 100, bahkan ada 60 orang nilainya 100. Ya. Itu akan kesulitan Pak Yanto memilih siapa yang di ini, karena tidak ada yang kemampuan untuk mendiskriminasi Pak Yanto. Ya. Spesifik. Jadi tujuan masuk perguruan tinggi itu kan menyeleksi yang terbaik Pak Yanto. Ya, betul. Ini kan bukti misalkan jalur prestasi. Jalur prestasi ini kan semestinya kuotanya tidak banyak Pak Yanto, karena yang berprestasi itu kan nggak banyak. Kalau di kuota 20%, ya itu artinya sama seperti riset-riset di banyak perguruan tinggi sebelumnya, itu menunjukkan bahwa ternyata yang jalur prestasi sama jalur tulis itu nggak ada bedanya Pak Yanto. IP-nya rata-rata 3 mereka. Jadi lalu apa kelebihannya jalur prestasi dibandingkan yang jalur tulis? Toh kualifikasinya sama, begitu mereka kuliah, beberapa sama, bahkan ada beberapa yang drop out. Yang di ITB banyak yang drop out sepertinya kan waktu itu. Makanya dulu kemudian kuota jalur undangan itu dikurangi semakin sedikit. Nah ini yang terjadi Pak Yanto. Jadi kalau misalkan universitas tidak mampu untuk memilih dan menyeleksi mahasiswa yang terbaik, lalu ya masa depan universitas kan dipertaruhkan, masa depan rumpun keilmuan itu dipertaruhkan. Karena ada kasus misalkan seseorang yang sebelumnya mengikuti IPS ya, jurusan IPS. Ini kan sekarang kan tidak ada di tempat yang kurikulum merdeka nggak ada penjurusan katanya, tinggal milih mata pelajaran yang menjadi minat dan bakatnya, ya kan? Nah kalau seperti ini nanti kan sebenarnya mereka ingin membuka peluang semua anak itu bisa masuk dimanapun Pak Yanto. Ya. Tetapi yang jadi masalah adalah mereka yang dipersiapkan dengan lebih itu yang akan maju Pak Yanto, yang akan progres. Karena kalau misalkan anak yang kemudian dia minat dan bakatnya itu dia orang-orang yang lebih banyak kemampuan di sosial, kemudian tetapi dia pengen menjadi insinyur pertanian, ya kan? Nah, dia bisa daftar dan bisa diterima Pak Yanto. Jadi dia bisa daftar, bisa diterima karena kan kompetensi dasar itu tes potensi akademik. Tetapi nanti kalau dia itu kemudian tidak bisa, dia akan masuk ke perguruan tinggi, ada MKDU yang terkait dengan kimia, ya itu lalu akan paling sulit itu. Dia akan mengalaminya paling sulit. Jadi sebaiknya memang seleksi perguruan tinggi itu memang menyeleksi dan mempersiapkan Pak Yanto. Yang sekarang ini kan sebenarnya supaya kurikulum merdeka itu tidak diprotes, kan sudah 2 tahun lalu itu sekolah penggerak itu dimulai kan Pak Yanto dengan kurikulum prototipe, lalu dibebaskan, tidak ada penjurusan. Nah, mereka bebas memilih mata pelajaran minat sesuai dengan bidangnya. Tetapi kan kemudian kalau misalkan tidak diselaraskan dengan perguruan tinggi kan banyak diprotes orang Pak Yanto. Ya, betul. Ya, ini bagaimana kok milihnya di kurikulum merdekanya bebas memilih, tetapi kok kemudian di universitasnya ada tes itu kan sebenarnya kan nggak ada kaitannya Pak Yanto dengan proses seleksi. Jadi implementasi kurikulum merdeka itu harus dibedakan dengan proses seleksi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Permendikbud nomor 48 ini tetap saja ada ketertutupan Pak Yanto terkait dengan jalur tulis. Jadi ujian tulis itu mahasiswa tidak tahu Pak Yanto bahwa berapa passing grade untuk masing-masing prodi Pak Yanto di kampus-kampus. Sehingga mahasiswa tidak bisa menjajal kemampuan kira-kira saya bisa masuk di mana, seberapa kemampuannya. Itu kan seharusnya dibuka di kampus-kampus Pak Yanto. Supaya fair. Kalau misalnya tidak terpenuhi bagaimana nanti kemudian itu ditambah, itu kan. Nah, ini tidak ada. Sehingga ya mahasiswa tidak tahu dia lolos atau tidak, mengapa lolos, mengapa tidak, seperti itu. Dan dalam aturan ini kalau misalkan kuota untuk jalur tulis tidak terpenuhi Pak Yanto, maka bisa dilimpahkan ke jalur undangan. Di jalur mandiri. Jadi kalau jalur undangan tidak terpenuhi, jalur prestasi nggak penuhi, dipindahkan ke kuota jalur tulis. Kalau tidak terpenuhi, dipindahkan ke jalur seleksi mandiri. Jadi, Pak Joni, ya maaf. Jadi skenario itu hanya 3 ya. Jalur tulis, undangan, mandiri. Hanya itu prinsipnya. Iya sama, seperti tahun lalu juga seperti itu Pak Yanto. Ya. Jadi tapi kan dengan ada tes potensi akademik itu, ini seolah-olah seperti kita itu beli kaos kaki one size fit for all gitu. Betul nggak gitu? Iya, sebagai kompetensi dasar iya, karena memang kan itu adalah basic skill yang dibutuhkan untuk masuk perguruan tinggi karena untuk memastikan bahwa dia itu bisa lanjut. Tetapi terkait dengan keilmuan yang lebih spesifik itu kan yang menentukan itu perguruan tinggi Pak Yanto. Jadi perguruan tinggi masih diberi tugas untuk membuat kriteria. Kalau lebih spesifik bagaimana? Ini kan nambah pekerjaan perguruan tinggi, seharusnya kan dijadikan satu sistem Pak Yanto, satu paket. Artinya bahkan untuk
tes yang mapel itu pun yang terintegrasi, misalkan IPA terpadu, IPS terpadu, itu tetap dibutuhkan dan harusnya secara psikometrik bisa dipertanggungjawabkan item-item soalnya. Selama ini kan konsorsium LPTK pun tidak pernah istilahnya konsorsium yang untuk melaksanakan UTBK itu LTMPT itu kan tidak pernah merilis item-item tesnya, sehingga kualitasnya pun juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara publik, Pak Yanto, menurut saya. LTMPT itu bukan milik LPTK saja, itu milik semua konsorsium, itu milik semua perguruan tinggi negeri, Pak Doni. Iya, makanya kan kalau misalkan itu sebagai katakanlah lembaga mandiri, lembaga testing, ya artinya setiap tahun paling tidak ada contoh item yang dirilis ke publik untuk dikaji, dianalisis. Itu seharusnya keterbukaan sebagai dari sisi akademisinya ya, dan sebagai pertanggungjawaban publik dari sisi kualitas soal-soalnya, Pak Yanto. Nah sekarang ini kan dari LTMPT tidak pernah ada rilis sama sekali ya, dan kemudian tes IPA terpadu, IPS terpadu itu diasumsikan bahwa itu yang membuat tidak adil karena banyak orang kaya bisa bimbingan belajar, yang miskin nggak bisa bimbingan belajar. Ini kan keliru asumsinya, Pak Yanto, bukan seperti itu. Dengan cara yang sekarang pun, yang kaya itu tetap akan bimbingan belajar karena bimbel-bimbel akan merubah, menyesuaikan. Itu namanya dunia bisnis. Kita nggak ikuti nafsunya dunia bisnis. Mereka dengan sistem yang sekarang ini, nanti bimbingan belajarnya itu lebih ke tes potensi akademik, literasi matematika, seperti itu Pak Yanto, dan tetap saja. Yang masalah kalau kita mau adil dan fair untuk membela orang-orang yang tidak mampu untuk bisa akses ke universitas, itu justru tes masuknya jangan bayar. Begitu Pak Yanto menurut saya. Jadi untuk tes pertama itu seharusnya digratiskan untuk anak-anak yang terdaftar di Dapodik. Karena di dalam Permendikbud nomor 48 ini sekarang yang menyelenggarakan itu Kemendikbud, Pak Yanto. Jadi kalau saya lihat yang menyelenggarakan tes ujian tulis itu Kemendikbud bekerja sama dengan PTN, tulisannya seperti itu. Jadi bukan konsorsium sekarang, kalau saya tidak salah baca ya di dalam Permendikbudnya. Nah ini kan pembiayaannya kan di situ diatur bahwa untuk pembiayaan tes tulis diberikan atau dianggarkan oleh Kemendikbud dan peserta. Yang menurut saya kalau mau memberikan akses kepada keluarga yang tidak mampu, yang beban ke peserta ini dihilangkan. Jadi anak-anak ini otomatis dibiayai oleh negara untuk ikut tes masuk perguruan tinggi untuk jalur tulis, Pak Yanto. Ya, karena itu yang benar. Kelihatannya soal dana-dana itu sedang sulit, Pak Doni. Yang kewajiban-kewajiban seperti RUU Sikdinas tunjangan saja sudah ancang-ancang sudah tidak ada, sehingga sampai meremen-meremen ke tes masuk perguruan tinggi. Ini gimana nih semangatnya? Apakah ini menurut Pak Doni ingin meniru sistem Amerika 100% gitu kan? Meniru itu kan konteks kultural, strukturnya itu kan harus diperhatikan juga, saya kira. Ya betul Pak Yanto. Jadi konteks kultural dan strukturnya itu harus diperhatikan. Kita maunya nyontoh-nyontoh Amerika, tetapi hanya di prodinya saja, tidak keseluruhan organisasi universitasnya, Pak Yanto. Ya, betul. Saya bandingkan misalkan waktu saya di Boston College, itu ada namanya Presiden University, Pak Yanto. Yang di sini nggak dikenal, Pak Yanto. Di sini Presiden University itu ya posisinya sebenarnya seperti rektor. Ya. Tetapi rektor di Indonesia ini sampai ngurusin seleksi masuk perguruan tinggi, ini kan terlalu teknis. Itu kan bukan domainnya rektor, Pak Yanto. Itu sangat administratif dan teknis. Yang seperti itu biasanya diserahkan kepada Dindin untuk program-program atau kebijakan kampus secara umum. Tugas Presiden University adalah menghubungi para filantropis dan menjelaskan program-program kampus. Misalkan tahun ini kami di kampus akan ada riset penelitian untuk guru di Indonesia, maka kami akan ada misalkan pusat riset untuk penelitian guru, misalkan seperti itu. Kami butuh biaya misalkan sekitar 40 miliar. Lalu kemudian dia ngomong itu Pak Yanto. Lalu kemudian ada filantropis, oke, dikasih endowment, dikasih dana hibah untuk pengembangan itu. Itu tugas Presiden University, Pak Yanto. Nah di sini tidak ada struktur seperti itu, sehingga PTNBH yang kemudian harus memandiri mendapat uang itu dari mana? Ya diberikan melalui seleksi mandiri tadi. Ya, akhirnya banyak KKN, Pak Yanto. Itu potensi-potensinya, dan sebenarnya tidak ada kreativitas. Seharusnya kan kampus itu bisa mendapatkan dana selain dana dari seleksi mandiri, bisa kerjasama dengan pentahelix lah Pak Yanto, dunia usaha, dunia industri, filantropis, masyarakat, lalu kemudian hak paten dan lain-lain. Itu akan memicu peningkatan kualitas universitas kita. Tetapi universitas kita tidak akan perform baik kalau proses seleksinya itu nggak bagus seperti sekarang. Karena yang masuk di perguruan tinggi bukan orang-orang yang qualified, karena sistemnya itu mediocre, Pak Yanto. Di perguruan tinggi itu kan ini aksesnya terbatas perguruan tinggi itu. Maka hanya orang yang terbaik. Coba bayangkan Pak Yanto, kalau fakultas kedokteran
diisi oleh orang-orang yang bisa membayar di jalur mandiri, kan mengerikan sekali bagaimana daya tahan dan kesehatan bangsa kita. Ya. Untuk fakultas-fakultas yang seperti itu seharusnya itu diseleksi benar-benar dan itu justru dipermudah supaya nanti ada dari keluarga miskin menjadi dokter, Pak Yanto. Tapi kalau seperti sekarang ini nggak mungkin anak-anak dari keluarga miskin jadi dokter, itu nggak mungkin, Pak Yanto. Ya, kecuali anak-anak miskin itu diadopsi oleh orang kaya, Pak Doni. Iya, betul. Jadi itu kan ada kesempatannya langka. Ya itulah. Iya betul Pak Doni. Di universitas di mana saya berada di Michigan State itu juga rektor itu tugasnya memang eksternal, menjelaskan, mencari uang, mencari dana untuk membiayai. Dan yang di dalam semua kebijakan dikasihkan provos Pak Doni namanya ya. Jadi itu semacam WR1-nya. Sehingga tugas utama rektor itu, presiden universitas itu memang membuat branding universitas itu untuk bisa dijual di luar sehingga mendatangkan sumber keuangan yang baik. Nah, Pak Doni, ini kira-kira dengan permen ini, mungkin menurut Pak Doni ini sebagai respons terhadap peristiwa event yang ada tertangkap KPK kemarin nggak Pak Doni? Menurut Pak Doni? Ya ada kaitannya sedikit Pak Yanto, karena kan ada beberapa pasal di situ memang yang bagusnya ya di Permendikbud 48 ini ada pasal yang berbicara tentang tidak boleh ada konflik kepentingan di dalam seleksi. Lalu jalur mandiri harus berbasis pada akademik daripada kemampuan bayar. Nah ini nanti harus lebih jelas bagaimana mekanismenya. Ya. Dan mekanismenya menurut saya justru belum jelas karena kan seperti yang sebelumnya perguruan tinggi menginformasikan kepada kementerian, melaporkan bagaimana prosesnya. Nah sekarang ini mereka juga sama, tetapi transparansi dan akuntabilitas publiknya itu tidak ada. Artinya begini, misalkan ini sekarang ini kan diwajibkan untuk berapa jumlah kursi yang tersedia di universitas, lalu kalau jalur mandiri itu berapa yang tersedia, kemudian bagaimana mekanisme pembayarannya, atau bayarnya antara berapa sampai berapa, atau dihitungnya bagaimana, itu harus dipublikasikan Pak Yanto. Ini kan sesuatu yang bagus ya. Ya. Menurut saya ini patut diapresiasi model-model seperti ini, karena ini paling tidak menghalangi lah untuk kemudian kewenangan dari pimpinan perguruan tinggi membentuk tim-tim cybernya sendiri seperti yang terjadi di Unila itu untuk kemudian memanfaatkan peluang. Jadi ini bisa, tetapi menurut saya masih kurang detail Pak Yanto. Sementara laporan-laporan itu kan hanya ada di kanal kementerian saja, tidak dibuat mekanisme bagaimana masyarakat ikut mengawasi. Harusnya ada masyarakat secara independen mengawasi Pak Yanto. Karena kalau tidak, ya nanti larinya ke Inspektorat Jenderal, lalu kemudian ke kementerian juga. Dan ini kita seringkali tidak banyak memperoleh istilahnya pendekatan-pendekatan seperti itu, karena ini kan orang di dalam internal sendiri Pak Yanto. Butuh istilahnya lembaga mandiri yang berbasis ya masyarakat lah ya, yang kemudian melihat, menerima laporan masyarakat terkait dengan penyelewengan-penyelewengan di dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi ini. Karena ini terang ke depan itu universitas kita yang dipertaruhkan. Ya makanya universitas kita nggak bisa bersaing di universitas lain, bahkan kalah dengan salah satu universitas di Afrika yang PDB-nya aja sangat jauh dari Indonesia Pak Yanto. Ya karena mungkin seperti inilah. Ya karena otonominya itu tidak Pak Doni, tidak dalam bahasa agama Islam itu kafah, tidak komprehensif itu. Misalnya seperti lepas kepalanya pegang ekornya, kayak gitu. Tapi untuk Pak Doni, dulu ketika ada peristiwa Unila itu kan di kementerian ada suara-suara hapuskan skema mandiri. Saya sedih mendengar itu karena skema mandiri itu manfaatnya banyak Pak Doni, yaitu betul. mahasiswa yang misalnya tidak bisa diakses kepada tes yang lain dan juga berprestasi, misalnya dalam bidang olahraga, seni atau yang lain, itu nggak bisa diukur dengan SNMPTN atau SBMP itu. Ya, lumayan lah. Artinya. Ya menurut saya jalur mandiri itu masih lah Pak Yanto ya, masih menjadi alternatif ketiga kalau di jalur 1, jalur 2 dia tidak bisa, karena memang ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan, tetapi kan itu harus ditata, diregulasi supaya tetap pada fokus kepada kepentingan peserta didik kan Pak Yanto ya, calon mahasiswa dengan kualifikasi dan kompetensinya. Dan di situ saya setuju kalau misalkan universitas bisa kemudian memberikan kriteria tersendiri, tetapi kriteria ini nggak bisa kemudian ya internal aja lah itu ya. Lalu harusnya dipublikasi sehingga siapapun bisa. Karena ini alternatif ketiga, karena saya melihat ada anak-anak tertentu yang memang ingin masuk dan dia
masih berani kok ikut tes lagi gitu. Misalkan SNM yang tes uji tulis dia tidak begitu masuk, kemudian dia diuji lagi, dia masih bisa tetap semangat. Kan sebenarnya semangatnya inilah yang harus kita lihat, karena dia gagal berkali-kali tetap mau maju, Pak Yanto. Tetapi yang seperti ini kan akan pupus ketika ternyata jalur mandiri itu kriterianya adalah siapa yang bisa bayar paling tinggi. Nah ini kan repot kalau seperti ini. Maka ini harus ditata lah ya sistemnya itu supaya lebih adil. Dan di prinsip yang sekarang itu ada transparansi dan adil, Pak Yanto. Kalau sebelumnya kan nggak ada, akuntabel transparan itu nggak ada sebelumnya. Ya. Oke lah, baiklah Pak Doni. Saya kira informasinya sudah banyak, mudah-mudahan menginspirasi baik calon mahasiswa, orang tua, dosen-dosen, dan juga para pengelola perguruan tinggi di Republik ini. Terima kasih Pak Doni atas kehadirannya, dan para netizen, para mahasiswa, datanglah ke channelnya Pak Doni, tanya Pak Doni saja. Beliau adalah founder dan pemilik channel itu yang selalu melakukan analisis kebijakan pendidikan di negeri. Terima kasih Pak Doni, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Yanto, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Amin. Amin.